Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Naila Azra Asya. Saya perwakilan dari SD Negeri 1 Kota Sabang. Kali ini, Aca akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Kota Sabang, yang berjudul Asal Mula Danau Anak Laut. Pada penasaran kan gimana ceritanya? Dengar terus ya. Di sebuah pulau yang sangat tandus, berdirilah sebuah kerajaan Sabang. Rajanya memiliki 3 orang putri yang diberi nama Putroijo, Putrohalo, dan Putra Bungsu. Mereka memiliki seekor kuda yang setia, yang diberi nama Kudame, yang artinya kuda emas, karena warna kudanya kuning emas. Karena sang raja sudah meninggal dunia, kerajaan pun dipimpin oleh ketiga putrinya. Putroijo memiliki hobi bercocok tanam. Karena pulau mereka sangat tandus, Putroijo pun meminta rakyatnya untuk membuat penampungan air hujan untuk minum dan bercocok tanam. Putrohalo memiliki hobi bernyanyi. Suaranya sangat merdu, hingga membuat semua makhluk yang mendengarnya terlena. Sedangkan Putra Bungsu memiliki hobi memancing ikan. Ketiga putri tersebut hidup sangat rukun. Mata pencaharian penduduk Sabang adalah sebagai nelayan. Karena letak kerajaan mereka di tengah-tengah laut, tanah di kerajaan mereka sangat gersang, sehingga tidak ada satupun tanaman yang bisa tumbuh di sana. Mereka mendapatkan beras dan sayur-sayuran dari kerajaan Banda Aceh. Pada suatu hari, mereka pergi berkeliling kerajaan untuk melihat-lihat keadaan rakyatnya. Namun, mereka terkejut dengan kondisi rakyatnya yang menderita karena penyakit gatal-gatal akibat alergi ikan. Selidik punya selidik. Ternyata ada raksasa jahat yang sengaja menebar wabah gatal di laut, sehingga semua ikan menjadi gatal bila dikonsumsi. Sebenarnya, ada obat penawar dari tumbuhan sejenis rumput yang bisa menyembuhkan. Namun, karena tidak ada hujan, tidak bisa tumbuh. Putroijo pun memohon kepada raksasa tersebut untuk menghentikan kejahatannya dan memberikan obat penawar bagi rakyatnya. Raksasa pun setuju dengan satu syarat. Putroijo harus menyerahkan Putrohalo yang bersuara merdu agar bisa membuatnya tertidur lelap. Putroijo pun bercerita tentang persyaratan yang diberikan raksasa pada kedua adiknya. Dan ternyata demi kesembuhan seluruh rakyatnya, Putrohalo rela berkorban. Dengan berat hati, Putroijo menyetujui persyaratan raksasa. Dan ia pun menyerahkan adiknya dan menukar dengan obat penawar untuk menyembuhkan penyakit gatal yang diderita rakyatnya.
Sejak Putra Halo diserahkan pada raksasa, Putra Hijau pun merasa bersalah. Ia tidak dapat melindungi adiknya. Seandainya saja tanah kerajaan mereka subur dan ada sumber air yang berlimpah, mungkin ia tidak akan kehilangan adiknya. Rumput penangkal bisa tumbuh, rakyatnya bisa bercocok tanam, dan tidak sepenuhnya mengkonsumsi ikan sebagai makanan utama. Dan ia tidak perlu bernegosiasi dengan raksasa jahat. Karena perasaan duka yang luar biasa, ia pun berdoa dan memohon pada Allah agar di kerajaannya mempunyai sumber air yang berlimpah dan tanah yang subur agar rakyatnya sejahtera. Malam harinya, Putra Hijau bermimpi. Allah akan mengabulkan semua doanya jika ia mau membawa semua hartanya dan menceburkan dirinya ke sebuah sumur tua di lereng gunung. Putra Hijau terjaga dari tidurnya. Dan keesokan harinya, ia pun mencari sumur tua yang dimaksud. Dan ternyata benar, ada sebuah sumur tua di lereng gunung. Namun, sebelumnya dia berpesan pada adiknya, putra bungsu, agar ia memimpin rakyatnya dengan adil. Adiknya pun setuju. Putra Hijau pun berdoa untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan ia pun dengan membawa kuda kesayangan dan semua harta menceburkan dirinya ke sumur tua, seperti pada petunjuk di mimpinya. Begitu Putra Hijau menceburkan dirinya, maka terjadilah gempa hebat dan memancarlah air dari dalam sumur. Semakin lama, semakin besar, hingga memenuhi seluruh lereng gunung seperti danau ana laut yang kita lihat sekarang ini. Rakyat Sabang pun dengan kepimpinan putra bungsu yang bijaksana hidup dengan damai. Tanah yang subur, sumber air yang berlimpah membuat rakyatnya makmur. Putra bungsu setiap hari selalu memancing di pinggir danau. Sekali-kali terdengar gemerincing suara lonceng kalung kuda dari dalam danau, menyapa putra bungsu dan rakyatnya. Dari seberang bukit, sekali-kali terdengar senandung merdu Putra Halo di antara desan angin di dedaunan. Danau tersebut diberi nama Ana Laut karena letaknya yang dikelilingi lautan, dan danau tersebut seperti lautan kecil, sehingga diberi nama Anak Laut, yang artinya anak laut. Karya Sri Menanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.